Shalom saudaraku dimanapun engkau berada. Jam-jam Sabat telah mulai. Kiranya damai sejahtera dari sorga menyertai engkau. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu 6 hari dalam pekerjaan kami. Kami telah tiba di Sabat-Mu yang kudus. Kami memohonkan pengampunan-Mu ya Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami, kuduskan kami sebagaimana kudusnya Sabat-Mu ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan buka Sabat kita tertulis di Mazmur 51, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat ini ditulis oleh Daud pada saat yang paling gelap dalam hidupnya. Dia telah melakukan dosa besar, berzina dengan Batsheba, dan mengatur kematian suaminya Uria. Ketika Nabi Nathan datang menegurnya, Daud menyadari betapa besar kesalahannya di hadapan Allah. Mazmur ini selain puisi yang indah, tetapi adalah doa pertobatan yang paling jujur dan mendalam yang pernah dicatat Alkitab. Poin yang kita dapat adalah pengakuan adalah hal yang penting ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ayat pembuka ini mengingatkan kita bahwa doa ini ditulis ketika Nabi Nathan datang kepadanya. Setelah ia menghampiri Batsheba, Daud tidak berusaha untuk menutupi dosanya atau mencari alasan. Ia tahu persis apa yang ia telah perbuat dan betapa berat kesalahannya di hadapan Allah yang kudus. Seringkali kita berusaha menyembunyikan dosa kita, pelanggaran kita dari orang lain, bahkan dari diri sendiri. Kita berpikir bahwa selama tidak ada yang tahu semuanya baik-baik saja. Namun Allah di sorga mengetahui setiap tindak tanduk kita. Seperti Daud, melalui Nabi Nathan, membuka hati kita. Langkah pertama adalah kita datang mengakui dengan berani, dengan jujur, baik kepada orang yang kita telah lakukan kesalahan, terlebih kepada Tuhan. Mari kita akui dan jangan menyembunyikan pelanggaran. Langkah selanjutnya adalah ketika kita mengaku, kita datang memohon kasih setia dari Tuhan. Daud berkata, kasihanilah aku yang Allah menurut kasih setiamu. Daud tidak memohon ampun berdasarkan kebaikan dirinya, apalagi jasa-jasanya sebagai raja, atau mungkin ketaatannya di masa yang lalu. Ia sadar, kini di hadapan Allah, ia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ia tidak berhak menuntut apa-apa. Satu-satunya harapannya adalah memohon rahmat dan kasih Tuhan. Karakter Tuhan yang besar, rahmat Tuhan adalah inti dari iman kekristenan.
kita diselamatkan dan diampuni bukan karena kebaikan kita, semata-mata karena rahmat Tuhan yang sungguh ajaib. Ketika kita berdoa, memohon ampun, kita tidak datang membawa daftar perbuatan baik, tetapi kita datang membawa kebutuhan kita, memohon belas kasih-Nya yang besar, agar kita dilayakkan. Bagian terakhir adalah kerinduan agar Tuhan menghapuskan dosa Daud. Permintaan Daud selanjutnya adalah, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kata hapuskan di sini memiliki makna yang dalam. Seolah-olah Daud ingin Tuhan menghilangkan dosanya, sepenuhnya dihapuskan, seperti tulisan di papan tulis, atau seperti baju yang kotor dicuci bersih. Itulah Tuhan kita ketika Dia mengampuni kita. Dia rindu pulihkan kita. Daud tidak hanya ingin dosanya diampuni, tetapi dia ingin hubungan yang rusak antara dirinya dan Allah dipulihkan kembali. Ia tahu dosa telah memisahkan dia dari Allah, dan dia hanya memohon belas kasih Tuhan. Oleh karena hanya kuasa rahmat Allah yang besar yang bisa memulihkan hubungan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa memisahkan kita dari Allah. Dosa membawa beban, rasa bersalah, rasa terasing, dan kerusakan dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita. Namun kabar baiknya bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa kita yang paling besar sekalipun. Jika demikian, mari kita datang kepada Tuhan, jangan menyembunyikan kesalahan kita. Kebenaran Allah akan menegur kita sebagaimana Nabi Nathan menegur Daud agar kita mengakui setiap pelanggaran kita. Marilah kita datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, menyadari kebodohan kita, menyadari setiap pelanggaran kita, dan kita tidak memiliki kebaikan apa-apa. Kita hanya memohon kasih-Nya yang tidak berubah. Mari, sebagaimana Raja Daud tidak menutupi dosa-dosanya, itulah yang Allah kehendaki bagi kita. Mari kita datang sebagaimana kita ada di Sabat-Nya yang kudus, memohon pengampunan-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus. Ampuni kami, pulihkan kami orang berdosa ya Tuhan. Biarlah kami memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk damai-Mu menjadi bagian kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.